Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Yuliana Merantika. Izinkan saya untuk menanggapi kasus yang diberikan. Di sini kasusnya bersama Ibu Tati, wali kelas 5, dan saya ada di posisi sebagai partner kerjanya sama kelas 5. Saya melihat Ibu Tati sedang memberikan hukuman kepada salah satu siswanya berlutut di depan kelas di bawah trotoar. Dapatkah Anda menginterupsi mengapa dan bagaimana? Jawaban saya kita dapat menginterupsi ya. Mengapa? Karena semua siswa adalah anak didik kita. Jadi kita sebagai guru menganggap dari kelas 1 sampai kelas 6 peserta kita. Jadi bila kita menemukan ada yang kurang tepat, kita didik siswa tersebut dan kita arahkan dengan yang lebih baik. Terutama kepada kasus ini ya. Kasus ini sudah memberikan pertolongan bagi siapapun juga yang mengalami tindakan kurang menyenangkan di sekolah serta mencari solusi alternatif yang terbaik. Jadi kita harus respect ya. Kekerasan dalam pendidikan sangat bertentangan dengan berbagai landasan dalam pendidikan, misalnya psikologi. Ada beberapa hal yang harus dipahami dan kemudian diterapkan oleh pendidik untuk memperoleh kepercayaan anak didik agar mencari maksud dari pendidikan itu tanpa harus menggunakan kekerasan. Yang pertama adalah kita harus akrab dan terbuka kepada peserta didik kita. Di dalam keakraban ada kasih sayang, keramahan, sopan santun, saling menghargai, dan menghormati. Sedang keterbukaan mengandung unsur kejujuran, kerelaan, dan menerima apa adanya. Ketika anak didik sudah merasakan keakraban, kenyamanan dari gurunya, maka dia dengan senang akan mendengarkan apapun yang disarankan atau disampaikan oleh sang guru. Yang kedua adalah kita menjalin komunikasi yang jujur. Sampaikan kepada anak didik kebenarannya. Arahkan kemarahan kita terhadap kesalahannya, bukan kepada orangnya atau kepada siswa. Temukan solusi dalam konflik dan kesalahpahaman dengan baik. Yang ketiga adalah kita saling mempercayai secara penuh. Lebih baik menggunakan memecahkan masalah dengan komunikasi dan negosiasi. Percayakan kepada peserta didik kita untuk menyelesaikan apa yang mereka buat. Misalnya jika tidak ada tugas yang dikumpulkan, kita tanya mengapa alasannya, kita berikan kepercayaan dia untuk menyelesaikannya dengan komitmen. Selanjutnya adalah ketekunan dan kesabaran. Ketika kita dalam situasi konflik, emosi kita sering sangat aktif dan bergejolak. Kita harus hati-hati dengan reaksi tanpa pemikiran atas apa yang sedang kita lakukan dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Kesabaran memberikan kepada kita waktu untuk berpikir tentang tindakan kita agar terhindar dari kekerasan dan tindakan yang tidak efektif, terutama kepada peserta didik kita ya, karena kita akan terjemah. Selanjutnya yang kelima adalah membuat murid segan dan hormat kepada guru. Kata segan itu berbeda dengan murid takut kepada guru ya. Rasa hormat dan segan dari siswa terhadap seorang guru adalah sebuah keharusan, dan jika memang sudah tumbuh rasa itu pada siswa terhadap guru, merupakan sebuah tanda bahwa guru itu berhasil membangun pendidikan. Menghormati dan menghargai atau segan itu bisa tumbuh karena ada sebab yang relevan. Tidak mungkin kita bisa menghormati orang tanpa sebab. Misalnya, tanda siswa hormat dan segan terhadap gurunya adalah adanya rasa malu jika berbuat salah dan mengagumi sang guru serta tidak pernah memberikan kesan negatif terhadap gurunya. Hal inilah yang harus diwujudkan pada pendidikan sekolah. Pendidikan dengan kekerasan hanya akan melahirkan traumatis yang berujung pada pembalasan dendam. Dan kita semua pasti tidak menghendaki hal demikian terus berlanjut yang akan melahirkan generasi-generasi penuh kekerasan. Oke, maka dari itu saya akan mengajak Ibu Tati dan seluruh warga sekolah untuk selalu berpikir positif tentang peserta didik ya. Dengan demikian yang menjadi orientasi adalah perilaku positif anak, bukan perilaku yang negatif yang selalu kita cari-cari. Yang kedua, saya akan mengajak Ibu Tati untuk memiliki konsep utuh. Akan membawa kemana anak didik kita dengan menggunakan cara apa yang paling tepat.
Beberapa catatan penting dalam memberikan hukuman kepada siswa. Yang pertama, kita harus jelas dulu jenis hukuman yang diberikan, perlu disepakati di awal bersama anak. Yang kedua adalah hukumannya bersifat positif dan mendidik. Selanjutnya, yang ketiga, kita tingkatkan diri dengan memperbanyak pengetahuan tentang dampak hukuman dan kekerasan bagi anak di masa depannya dengan berbagai sumber informasi, berbagai sharing bersama teman. Nah, sekarang ini banyak sekali webinar yang membahas tentang pendidikan dan cara menghadapi anak ya, peserta didik. Yang keempat, kita menghargai kemampuan dan kelebihan anak. Dengan kata lain, tidak hanya memfokuskan perhatian pada kelemahannya dan keterbatasan anak, tetapi juga memfokuskan diri pada hal-hal yang menyenangkan anak. Teruslah memotivasinya agar lebih semangat menjadi yang terbaik. Dengan demikian, sekolah menjadi tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan pendidikan yang nyaman bagi siswa.